Kita berdialog dengan Bapak John Kemit. Beliau berasal dari Brastagi ya. Ya. Dan kebetulan beliau sudah lama berdomisili di Kota Pekanbaru sejak tahun 70. 70. Umur beliau sekarang sudah mencapai 73 tahun. 73 ya. Ada hal yang perlu kita gali dari beliau. Pengalaman sejati atau pengalaman rohani dari Bapak John Kemit. Bapak John Kemit ini dia pengalaman rohani. Pengalaman rohani ini beliau alami sendiri sekitar tahun 73 ya. 73 peristiwa. Peristiwa 73 ya. Beliau masih hidup masih ada. Beliau dijepit oleh mobil ya. Mobil Pra Chevrolet 58. Lebih kurang 2 jam ya. 2 jam. Bapak menghadapi sakratul maut lah, menghadapi sakratul maut. Ya. Coba Pak ceritakan bagaimana pengalaman Bapak waktu menghadapi sakratul maut tadi, apa yang Bapak hadapi? Tolong ceritakan kisah nyata ini. Iyo, ngeri lah. Ya, silakan Pak, silakan. Sudah cerita Pak, cerita apa? Cerita Bapak, kisah Bapak. Gimana cerita? Waktu terjepit mobil. Induknya aja. Iya, induknya. Mulai pertama kami kan ngambil kayu. Iya. Mobil itu motor Aan. Ya. Motor Aan itu motor AA di Teluk Lembu. Iya. Mobil itu. Pak Munak punya mobil. Iya. Orang Bonjol. Iya. Jadi ngambil kayu kami ke ke Duri. Ya. Di tengah jalan kami 4 orang di atas mobil, aku sebagai estokar, aku yang di pinggir, aku yang terjepit di jurang itu. Iya. Jadi dihimpit oleh mobil itu ke bawah jurang itu. Iya. Aku buka pintu mau lompat, dijepit oleh pintunya itu, aku antar mobil. Iya. Nah itulah maka dijepit mobil itu. Iya. Ya jatuh ke jurang. Iya. Air baterai sama air minyak bensin itu melimpah semua ke badanku. Iya. 2 jam aku dijepit ini. 2 jam dijepit ya. Aku nggak yakin lagi selamat dalam kehidupan lah. Jadi apa jadi pikiran Bapak waktu itu? Pikiranku hanya berdoa kepada Allah. Doa ya. Apa yang terjadi Bapak alami? Pasrah kepada apa yang adanya diberikan oleh kejadian. Apa yang Bapak alami waktu itu? Yang ku alami pada waktu itu datang malaikat yang 2 itu. Pakaian apa malaikat? Berpakaian putih. Ikan putih ya. Yo. Apa katanya? Apa kata malaikat itu? Inilah rahasia dunia ini. Terus? Bulan, bintang, matahari yang kau pandang selama ini adalah pelengkap kebutuhan manusia kuciptakan. Iya. Kata dia. Iya. Jadi yang mau kutanya sama kau, katanya. Iya. Apa penyesalan dalam hidupmu? Iya. Penyesalan di hidupmu apa? Selama kau hidup di dunia ini. Iya. 2 cuma. Aku sudah antara batinku dengan badanku, aku udah berpisah dengan menghadap ke sana. Iya. Artinya udah menghadap ke apa itu? Badanku ini masih dijepit mobil itu. Iya. Jadi nggak yakin lah, besi antara besi mengimpi. Nggak Iya. kan mungkin lagi selamat. Iya. Mobil perah. Iya. Motor Pak Munak tuh. Iya. Jadi itulah yang dipesannya. Jadi hanya 2 itu yang ku bilang sama malaikat tuh, hanya 2. Iya. Kasih sayang terhadap orang tua aku belum ada ku berikan. Iya. Aku masih anak muda merantau. Iya. 1. Kedua, anak yang kulahirkan di dalam rumah tangga itu belum ada. Generasi penerus. Apa yang generasi penerus itu belum ada. Jadi direstuilah dalam hal ini, disatukan kembali roh dengan badan. Aku masih dijepit. Iya, tapi udah sadar lagi, belum sadar ya? Aku di dalam 10 menit cuma aku berhubungan dengan yang itu. Iya, 10 menit ya. Mungkin tidak sampai. Enggak sampai itu. Iya, dialog enggak sampai. Dialog dengan yang tak nampak itu. Iya. Itulah waktunya gitu. Tapi ku nampak kerajaan surga apa itu ku nampak. Nampak ya, Di jembatan Siratul Mustaqim itu, itulah jalannya rel. Darah menetes darah hijau. Iya. Menetes hijau. Iya. Kayak rel dia. Iya. Jembatan Siratul Mustaqim itu. Iya. Disitulah menentukan aku digantung di sini. Iya. Jadi yang digantung ini pada waktu itu
apa namanya tuh apa roh dari badan awaknya itu yang dijepit di sana, Rohnya bukan tadi. badan ini. Iya, iya, iya. Yang merasakan manis, merasakan pahit, itu nggak bisa mati. Roh tadi tidak mati ya. Itu yang akan dihukum Roh tadi. Ya? benarannya. Iya. Jadi itulah dijepit di rel jembatan Shiratal Mustaqim. Mau ke surga, mau ke neraka, disitulah pertimbangan Allah. Ada malaikatnya untuk memeriksa, memproses. Jadi dialog sama rohnya lah Pak ya. Iya, dialog Rohnya. dengan dia. Jadi yang Iya. yang merasa sakit roh tadi Iya. lah ya. Roh yang sakit. Karena udah keluar ya. Dia nggak mati. Tidak mati roh ya. Mau ke neraka, mau ke surga, pilih. Berpikirlah, berbuatlah. Oke. Jadi dari situlah aku dapatkan harus berbuat baik dalam kehidupan. Ya, terus iya Pak. Kalau kita jujur, hati kita itu nggak bisa kejar-kejar bayangan setan. Iya, iya. Bersih. Jiwa kita itu kita pun bersemangat dalam hidup, nggak bisa sakit-sakit. Iya. Dia yang tahu kita bukan apa. Nah, disitulah aku dapatkan yang sebenarnya hidup ini. Iya Pak. Waktu itu Itu Bapak, kudapatkan. Bapak agama Bapak apa waktu itu? Padahal itu masih Kristen, aku bilang. Kristen ya? Ya, Iya. tahun 73 itu masih Kristen. Kristen. Kemudian bagaimana kok bisa beralih itu? Apa panggilan jiwa atau apa? Ada pengalaman? Biasa lah, awak kan berkecimpung di sini. Iya. Lantaran itu tahun 70 kursapi kali itu jembatan Shiratal Mustaqim dalam Kristen nggak ada. Tidak ada Kristen. Shiratal Mustaqim. Tapi kok bisa datang itu? Di Islam. Di situ mainnya. Di Kristen tidak ada di dalam Shiratal Mustaqim. Nggak ada. Di Kristen nggak ada. Nggak ada ya? Jembatan Shiratal Mustaqim nggak aku nampak. Tidak nampak ya? Nggak. Bapak lihat langsung Tapi itu batinku dari sana loh. udah di sana dilihatkan ya? Ya udah di sana. Bagaimana kerajaan surga sebenarnya? Iya, iya. Biar kutuangkan sama Bapak. Iya, iya. Secara pandangan batinnya, Iya, iya. emas. Kursinya emas. Iya. Indah. Kerajaan ini. Indah, Nampak ya? itu. Nampak. Nampak, indah, ya? Nampak. Iya, iya. Secara batinku ya. Iya, iya. Udah dilihatkan Tapi lah ya? nggak bisa kutunjukkan sama Bapak secara hanya bisa kutunjukkan dari segi perbuatanku. Iya, iya, iya. Kerajaan dia. Iya, iya, iya. Itu maka harus berbuat baik sama dalam kehidupan. Iya, iya. Kalau gitu, dia nampak kerajaan surga yang sebenarnya. Iya, iya, iya. Dan bagaimana aku bisa membuktikan kerajaan dia kalau kita sendiri perilaku kita pun nggak bagus? Betul. Bagaimana aku menunjukkannya, yo? Belum sempurna itu. Iya, iya. Iya. Aduh. Kemudian bagaimana Bapak masuk? Dibawa, sudah aku dijepit mobil itu datang dari Dumai Ya, yang angkat. angkat apa? Dan- Derek Karena dia angkat mobil itu dulu, keren. Iya, iya. Keren. Di dereknya mobil itu begini aja. Udah longgar baru dilepaskan, aku balik. Sebab papan di dalam. Iya, iya. Bisa berputar, habis aku. Iya, iya. Jadi nggak mengeluarkan aku aja dia derek itu. Iya, iya. Tentara waktu itu ngangkatnya Iya, keluar. iya, iya. Sampai dia datang ambulans, Iya. kirim aku ke Rumbai. Iya. Kirim aku ke Rumbai, ke rumah sakit Rumbai Kaltek. Iya. Nggak ada apa-apanya kok. Iya. Terus dikirim sama Pak Haji Pak Munaf. Iya. Di rumahnya lah aku tinggal kira-kira 2 bulan 3 bulan. Takut dia aku menuntut dari segi hukum perbuatan. Sebab berat itu persoalannya waktu itu. Iya. Takut dia di peliharanya aku baik-baik, gemuk lah aku. Di situ pula aku diambilnya darahku 1 botol bir. Iya. Untuk lantaran orang kampung dia orang Bukit Tinggi itu melahirkan Kekurangan darah. Raja Farmasi Iya. dari Jerman. Iya. Kekurangan darah melahirkan. Darahku pula diambilnya. Donor darah, donor. Selamat. Oke Pak, kemudian Bapak sekarang dari Kristen masuk Islam apa? Tahun 76. Kenapa masuk Islam? Tapi loh aku bilang tadi dasarnya aku mendapatkan restu dari Allah itu melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Bukan karena orang lain ya? Bukan. Pengalaman tadi lah ya? Buat-buat itu enggak. Udah aku yakin, udah yakin ya? Jadi aku beradaptasi dengan orang Pangkalan Baru ini, orang Nini Mama awak ini, angkatnya aku jadi anaknya. Aku kan melalui Nini Mama buka hutan ini. Iya, 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 iya. Bukan aku mau aku sendiri. Pak Dokter Andusiar Manis pun tahu aku masuk Muslim. Iya, Muslim ya. Iya.
Sama Simpang Tigo. Sudah kawin itu tuh 76 belum? Wow. Umur 26 Pak ya. Ya, Umur 26. 26 belum kawin ya? Belum nikah kan? umur Masuk Islam. 24. Umur 24 tahun aku itu. Bapak tahun 50 lahir kan? Oh iya. Ya berarti umur 26 lah. Iya, Masih- umur 26 aku. Belum nikah. Masih bujangan lah ya? Iya, masih bujangan. Aku kawin kan umur 37. Oh iya iya. Oke, dialah sekilas info kisah nyata dari Pak John Kemit yang pernah mengalami peristiwa strategis Atau mau menghadapi sakaratul maut sehingga beliau mendapatkan hikmah, dapat hidayah petunjuk dari Allah. Beliau dihadiahkan jalan Siratal Mustaqim, sudah dilihatkan gimana keadaan kerajaan Allah atau surga di sana. Indahnya bukan main. Tapi karena beliau ada tuntutan tadi, belum dua yang belum beliau dapatkan, yaitu pertama kasih sayang orang tua. Udah aku jalankan. Belum dapat waktu itu kan. Pada waktu itu ya belum. Satu lagi karena kasih apa lagi? belum punya Anak. Belum punya anak. Sudah Di duanya. memenuhi kuat. Di tuntutan Kasih inilah. sayang orang tua pun sudah balik aku ke Brastagi, kubuktikan betul hasilnya ada. Jadi inilah beliau dikembalikan, roh beliau kembali ke fisik karena ada dua yang belum beliau dapatkan. Ya, Pertama yaitu ya. kasih sayang ke orang tua, kemudian belum punya anak kan gitu Pak. Jadi begini Pak, ada sedikit lagi ini apanya. Jadi dari sudut pembicaraan kita tadi, datangnya itu malaikat itu, yang dua itu. Apa yang kau sesali dalam hidupmu katanya kemarin itu adalah aku dah nyatakan. Ibu bapakku bukan bapakku saja, bapak sama mamaku, orang tua, masyarakat banyak yang ada di lingkunganku. Itu harus kuhargai. Itu maksudnya. Iya. Itu maksud ibu bapak itu. Yang kita sayang itu seluruh yang terikat di dalam diri kita hubungan. Iya. Itu maka bapakku dua, mamaku dua. Yang di Pangkalan Baru, yang di sini pun aku yang menguruskannya. Iya. Bapakku Pak Alul di sini yang nama Masjid Rahman tua, aku yang menguruskannya loh. Bapakku ada juga di Bertagi. Iya. Tak ada bedanya doh. Iya. Ini saling kenal itu. Maka aku kuburanku di sini pun nggak masalah, dekat juga sama mamaku. Bagus lagi pun tak masalah. Iya, gitu. Ini saat melahirkan, sini membesarkan. Terima kasih Pak John Kemit telah menyampaikan kisah nyatanya. Mudah-mudahan kisah nyata ini sebagai pembelajaran, pengalaman rohani untuk meyakini bahwa kehidupan alam gaib, kehidupan di akhirat memang ada. Karena Ada. ternyata yang sakit itu bukanlah fisiknya, tapi roh itu yang tersisa. Itulah nanti kita, bagaimana kita waktu kita menghadap Siratul Maut, Ya. roh itu keluar, roh itulah akan menghadap Tuhan nanti. Ya. Dan situlah kita berdialog, mentonjolkan, Itulah yang akan berhadapan, bukan badan. ya di roh itu berhadapan roh nanti. itu. Nah, yang akan bertonjolkan ya. Mau nggak? Ah. Mau baik apa enggak? Pilih. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi. Apa Ini lagi, perlu Pak? ku Ada satu apakan. lagi, Apa lagi? Dengan adanya ini firman yang diapakan Allah tadi di komentatori bermasalah ini, aku harus berbuat untuk orang banyak selalu dalam hidupku. Iya. Oke. Buktinya, sumber air Kota Brastagi aku juga yang naikkannya ke Kota Brastagi ke bandara. Iya. Dengan dasar itulah orang sholat pun nggak susah lagi. Iya. Itu kubuktikan loh. Kalau nggak percaya ke Brastagi Bapak. Oke, Pak. Tahu orang semua, aku punya sumber mata air Kota Brastagi ke bandara. Iya. Berapa penduduk di sana? 10.000 ada. Penduduknya aja ke kota. Dalam kota ya. Akulah orangnya sumber mata air sebesar ini. Meja ini. Akulah orangnya. Tanya orang Brastagi semua yang ada di sini. Tapi aku bukan mencari materialnya. Mencari kesejahteraan orang banyak aku butuh. Ya itu tadi. Dari perilaku tadi. Buktinya Pak ya. Kemari aku. Ini pun kurasa dari perintah yang itu juga ini. Oh iyalah. Bukan hutan ini. Pasti. Iya. Udah tahu apa? Aku udah takut di hutan, disuruh aku berladang di sini. Iya. Tentang itu. Iya. Tahu-tahu hutan tua ini, aku baru masuk sini, di sini terjadi pembakaran mobil dulu. Dekat pesantren tua, Yo. motor iril dibakar orang. Tahu apa itu nanti, tahu tak tanya orang. Akulah ketua pemuda sini waktu itu.
Tapi paling aku sakit ke berat tadi. Ditarik Pemda pula aku kerja kantor bupati. Aku terus dipergunakan oleh apa gitu. Dibutuhkan. Dibutuhkan 35 tahun aku ngosip pajak. Oke Pak, terima kasih Pak Terima kasih, Pak. dialognya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.